Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, perkenalkan nama saya Siti Afni Zulfah, mahasiswi D4 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan membahas pertanyaan atau 5 soal beserta pembahasannya mengenai bayi baru lahir. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjut di soal yang pertama. Ya, di soal yang pertama, yaitu seorang bayi laki-laki umur 3 hari dibawa ibunya ke PMB untuk kontrol. Hasil anamnesis, bayi malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. Denyut jantungnya 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Letargi, B. Hemolytic jaundice, C. Kernicterus, D. Icterus fisiologi, E. Jaundice pathologis. Nah, jawaban yang paling tepat adalah, ya, kita lihat pembahasannya dulu ya. Nah, di option A itu ada letargi. Letargi itu di mana keadaan tubuh bayi mengalami kelelahan atau tidak aktif atau malas menyusu malah. Nah, biasanya ini letargi ini terjadi bukan hanya aja pada bayi-bayi yang mengalami kelainan lain. Bisa juga bayi normal juga bisa mengalami letargi. Nah, kemudian ini letargi berarti bukan ya, bukan jawabannya letargi. Kemudian di option B ada hemolytic jaundice. Jaundice itu kan icterus ya, sama saja. Nah, definisinya itu bayi yang mengalami icterus patologis yang disebabkan karena lahir dari atau ibu atau ayah yang mempunyai rhesus negatif dan ABO incompatibility-nya juga ada. Kemudian bisa juga terjadi defisiensi enzim G6PD. Ini termasuk jaundice yang patologis ya. Kemudian option C itu Kernicterus. Nah, di mana suatu sindroma kerusakan otak yang ditandai dengan atheroid cerebral palsy, kemudian gangguan pendengaran hingga ketulian, gangguan penglihatan, dan mental retardasi. Nah, ini juga termasuk yang icterus yang patologi. Kemudian di option D, ini icterus fisiologi. Nah, icterus fisiologi ini muncul setelah 24 sampai 72 jam. Artinya muncul fisiologi itu di hari kedua atau hari ketiganya sampai hari ketiganya, dan bisa menghilang sebelum usia bayinya 2 minggu sebelumnya. Kemudian pada dan icterus fisiologis juga mengalami bilirubin yang belum terkonjugasi dan terdeteksi kurang dari 15 mg. Kemudian namun menurut AAP masih dianggap normal jika di bawah 17 sampai 18 mg. Nah, kemudian di option E, jaundice patologi ya, icterus yang patologi. Ini terjadi sebelum atau dalam 24 jam pertama ya. Kemudian ditandai adanya tanda-tanda penyakit yang mendasar seperti muntah, letargi, malas melete, berat badannya turun, apne, takipnah, dan lain sebagainya. Nah, terus ini juga bisa bertahan setelah 8 hari pada bayi yang cukup bulan, 8 hari setelahnya, atau 14 hari pada bayi yang kurang bulan ya setelahnya. Kemudian bayi yang patologi ini bisa menetap lebih dari 2 minggu ya icterusnya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jadi kita lihat di kata kuncinya 3 hari. 3 hari ini ya. Kemudian tampak kuning pada muka, leher, dan pusat. Nah, berarti kalau yang 3 hari ini bisa termasuk dalam icterus yang apa teman-teman? Ya, icterus fisiologi. Jawabannya itu ya. Ya, lanjut di soal yang kedua.
Seorang bayi perempuan lahir normal, IMD tidak berhasil, lahir 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, berat badan bayinya 3.200 gram, panjang badannya 50 cm. Tidak ditemukan kelainan kongenital, suhunya 37 derajat Celcius. Nah, kemudian bidan melakukan pemeriksaan refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi dengan jarinya. Lalu, mulut bayi ini menunjukkan refleksnya dengan mengikuti arah jarinya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jenis refleks yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? Nah, A. Moro, B. Rutting, C. Grasping, D. Babinski, dan E. Tonic neck. Kira-kira apa ya? Nah, kita lihat di bagian refleksnya. Bayi ini menunjukkan refleksnya dengan mengikuti arah jari. Mengikuti arah jari ini berarti termasuk yang rooting. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada refleks Moro, yaitu refleks yang dikagetkan. Kemudian bayi mengejutkan badannya. Kemudian refleks rooting yang tadi mulut bayi mencari jari bidannya. Kemudian grasping refleks itu refleksnya bayi menggenggam. Kemudian refleks Babinski yaitu ketika menyentuh telapak kakinya dan bayi merefleks jari-jarinya masuk ke dalam atau melonggarkan atau meregang jari-jarinya. Kemudian tonic neck reflex yaitu bayi refleks karena kita mengayunkan tangan kanannya, maka kepala bayi refleks ke arah kanan. Nah, jadi jawabannya adalah rooting ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil riwayat Apgar skornya 5, 7, dan 9 dan IMD berhasil. Hasil pemeriksaan denyut jantungnya 145 kali per menit, kemudian pernapasannya 50 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian berat badannya 2.200 gram, panjang badannya 44 cm, warna kulitnya merah, dan akralnya kebiruan. Nah, apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Letakkan di inkubator, C. Memberikan imunisasi HB0, D. Mengajari kangguru mother care, E. Memberikan makanan pendamping ASI. Nah, kita bahas kita lihat kata kuncinya terlebih dahulu. Ya, di sini bayi lahir 1 hari yang lalu, kemudian mengalami punya berat badannya 2.200 gram. Ini berarti yang bayi BBLR ya. Kemudian mengalami akralnya kebiruan. Maka bayi ini termasuk yang mempunyai risiko terjadinya hipotermi ya, dimana hipotermi ini bisa dilakukan untuk mengajari skin to skin kepada ibunya, yaitu jawaban yang paling tepat adalah untuk mengajari kangguru mother care. Kenapa harus mengajari kangguru mother care? Karena teknik KMC ini bisa bermanfaat untuk menstabilisasikan suhu sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,58 derajat Celcius dan bisa menstabilisasikan laju denyut jantung, stabilisasi pernapasan, napas menjadi teratur, bayi menangis berkurang karena bayi merasa lebih aman ya dan nyaman ketika di dekat dengan ibu dibandingkan dengan dimasukkan ke inkubator. Jadi jawabannya adalah mengajari ibu untuk melakukan kangguru mother care. Nah, kenapa tidak memandikan bayi? Karena bayi mengalami akral kebiruan. Kenapa tidak diletakkan di inkubator? Karena lebih kepada asuhan sayang ibu dan anak ya. Jadi kemudian kenapa tidak memberikan imunisasi HB0?
Nah, HB0 ini kan dilakukan bisa HB0 kan sudah dilakukan pada 6 jam pertama ya, setelah 6 jam pertama minimal. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI, ini berarti ini juga tidak tepat ya, jawabannya dia kangguru mother care. Lanjut di soal nomor 4, yaitu seorang bayi laki-laki lahir spontan 0 menit yang lalu di klinik. Riwayat persalinan cepat. Hasil pemeriksaan, bayi cukup bulan, bernafas megap-megap, merintih, tonus otot lemah, bayi bercampur mekonium, tali pusat belum dipotong. Apakah langkah awal yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Keringkan, B. Hangatkan, C. Hisap lendir pada mulut, D. Potong tali pusat, dan E. Atur posisi kepala ekstensi. Nah, kita lihat di kata kuncinya yaitu bayinya cukup bulan, tapi mengalami pernafasan yang megap-megap ya. Kemudian merintih, tonus otot lemah, dan mengalami bercampur mekonium. Nah, berarti kita lihat di asuhan manajemen bayi baru lahir yang mengalami asfiksi. Ini kan bayi berarti mengalami asfiksi. Nah, kita lihat di yang jika ini kan ada asuhan manajemennya ya. Nah, jika bayi tidak cukup bulan, berarti kita lanjut ke yang jika air air ketuban bercampur mekonium. Kemudian nilai nafas. Nah, tadi di soalnya disebutkan bahwa bayi tidak bernafas atau megap-megap ya, bayinya mengalami megap-megap, maka dilanjutkan. Nah, kita alurnya ke sini. Dilanjutkan untuk buka mulut lebar dan isap lendir pada lendir dari mulutnya ya. Berarti jawabannya adalah ya, hisap pada lendir pada mulut. Kemudian dilanjutkan tali pusatnya dipotong. Kemudian kita lanjut di soal nomor 5 ya. Nah, seorang bayi laki-laki lahir spontan segera menangis. Tonus otot kuat dan warna kulit kemerahan. IMD berhasil saat 1 jam yang lalu di PMB. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, berat badannya 3.600 gram, panjang badannya 50 cm, nadinya 145 kali per menit, kemudian pernapasannya 45 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius, dan bidan telah memberikan injeksi vitamin K. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Pemberian salep mata, B. Memberikan bayi untuk IMD, C. Memberikan bayi untuk disusui, D. Melakukan injeksi hepatitis B, E. Memandikan bayi dengan air hangat. Kita lihat lanjut ke pembahasannya. Kita melihat bayinya sudah di EMD berhasil. Nah, berarti di poin B ini tidak usah lagi, option B nya tidak usah lagi memberikan bayi untuk EMD ya, berarti bukan. Kemudian di poin C, memberikan bayi untuk disusui. Yang ini sama saja untuk sudah dilakukan IMD berhasil. Nah, kemudian melakukan injeksi hepatitis B karena bayi bukan ya, karena bayi ini mengalami umurnya masih 1 jam yang lalu. Nah, kemudian yang option E, memandikan bayi dengan air hangat ya. Memandikan bayi itu kan minimal 6 jam ya, setelah baru lahir baru bisa dimandikan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ya, pemberian salep mata setelah vitamin K diberikan. Oke, sekian soal dan pembahasan bayi baru lahir yang saya bahas. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.